Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kuharap kita masih merasakan kasih karunia Tuhan ya, walaupun masih di dalam masa pandemi. Pada saat ini, kembali kita membahas makalah kita yang berjudul Lingkungan dan Budaya Organisasi. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Eka Saripa Boris Burian sebagai moderator dan penyaji yang pertama. Dan yang kedua, Melanie Dwi Syafitri sebagai penyaji kedua. Dan yang ketiga, Hanisa Novitasari sebagai penyaji ketiga. Yang keempat, Roma Sihol Marito sebagai penyaji keempat. 5. Nova Chai Hutasoit sebagai penyaji kelima. Dan keenam, Muhammad Soleh sebagai. Dan pada saat ini saya akan membuka materi kita yang pertama, lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah pihak yang terkait langsung di dalam organisasi, sedangkan lingkungan eksternal merupakan lingkungan di luar organisasi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat gambar yang di samping ini untuk dapat lebih mudah memahami struktur yang ada di dalam lingkungan dan organisasi budaya. Lingkungan internal, pemilik organisasi. Para pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal ide ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. 2. Tim manajemen. Tim manajemen adalah orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. 3. Para anggota atau pekerja. Para anggota atau pekerja dalam suatu organisasi merupakan unsur sumber daya manusia yang sangat dominan dalam sebuah organisasi. Karena biasanya jumlahnya merupakan yang paling besar dalam sebuah organisasi. Lingkungan eksternal. 1. Pelanggan atau customer. Mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang dan jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Dapat juga dikatakan bahwa pelanggan juga merupakan salah satu alasan kuat mengapa sebuah organisasi perusahaan berdiri dan beroperasi. 3. Pesaing atau kompetitor. Pesaing adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Karena bisnis dapat dijalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan sekaligus ancaman yang dihadapi organisasi dalam meraih pelanggan. 3. Pemasok atau supplier. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Bentuk kegiatan bisnis internasional antara lain: 1. Kegiatan ekspor-impor. Ekspor adalah kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa di sebuah negara oleh perusahaan dan menjualnya ke negara lain atau dipasarkan ke negara lain. Sedangkan impor adalah kegiatan dalam mendatangkan barang dan jasa dari negara lain atau negara luar ke sebuah negara mana perusahaan tersebut berada. 2. Lisensi atau licensing. Lisensi merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek, teknologi, hak paten, atau aset lainnya. 3. Partner strategis. Partner strategis adalah satu bentuk kerjasama antara perusahaan secara internasional untuk dapat melakukan kegiatan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Faktor-faktor terkaitnya dalam bisnis internasional. Ada 3 faktor terkait yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Kontrol dalam perdagangan internasional. Kadangkala lingkungan internasional dalam bisnis belum tentu menjamin sebuah perusahaan yang beroperasi secara internasional akan sukses. Jadi perlu dilakukannya kontrol agar semua berjalan sesuai rencana. 2. Komunitas ekonomi internasional. Komunitas ekonomi adalah kelompok yang berdiri dari berbagai negara yang bersepakat untuk mengurangi kendala-kendala dalam perdagangan internasional di antara negara-negara anggota.
3. Perbedaan budaya antar negara. Perubahan perlu memahami adanya perbedaan budaya di setiap lingkungan berbeda, terutama lingkungan internasional, agar dapat lebih jauh memahami yang sebenarnya dianut oleh masyarakat setempat, di mana perusahaan berdiri, dan bagaimana cara beradaptasi dengannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi yang dijadikan sebagai tuntunan organisasi atau perusahaan. Dan budaya organisasi juga merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut yang dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya yang dapat mempengaruhi cara dalam bekerja, berperilaku, maupun beraktivitas. Contohnya adalah pada suatu perusahaan, setiap anggotanya atau karyawannya diberikan kebebasan untuk memberikan kritik dan saran kepada para manajernya. Budaya organisasi akan sangat berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lain, atau dapat dikatakan setiap organisasi berbeda-beda dalam mencapai tujuannya. Intinya adalah apa yang dianut oleh setiap organisasi atau perusahaan akan menentukan bagaimana kesuksesan dapat diraih. Faktor penentu terbentuknya budaya organisasi. Faktor yang menentukan terbentuknya budaya organisasi adalah pengalaman yang dijalani oleh organisasi itu sendiri. Pengalaman bisa berupa kesuksesan maupun kegagalan. Kesuksesan bisa disebabkan karena adanya konsep bisnis yang tepat, pendekatan manajemen yang terbaik, dan lain-lain. Sebaliknya, kegagalan dapat disebabkan oleh ketidaktepatan konsep bisnis yang dijalankan dan pendekatan manajemen yang buruk. Manajemen bagi organisasi. Tidak setiap budaya organisasi harus dipertahankan. Ada kala budaya organisasi justru harus diubah. Tetapi seseorang manajer perlu memahami benar budaya organisasi mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus diubah. Para manajer harus tahu persis budaya organisasi seperti apa yang semestinya dibangun dan dipertahankan. Oleh karena itu, kemampuan para manajer untuk memahami skenario, budaya, dan lingkungan di mana perusahaan akan berinteraksi sangatlah dibutuhkan.